buaya. 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 Oke, halo. Aku Dikma Arnanda. Aku MC. Sebagai MC, karir sebagai MC ya berarti secara profesional ya. Secara profesional ya kurang lebih setelah SMK, kayaknya gitu deh. Jadi emang dari dulu, dari zaman SMP tuh emang suka kalau ada pensi di sekolah itu mulai MC. Ya mulai di situ terasa lah. Dari situ terasah mulai dari SMP, kemudian dari SMK pun aku ambil broadcasting. Jadi ya cukup mendukung hobi gitu. Oke, sukanya dulu ya biar kelihatan lebih manis gitu ya. Buaya. Oke, sukanya ada banyak sekali kemudahan. Ya, kalau kita udah jadi MC misalnya lagi jalan ke kota mana, nanti kita bisa extend jalan ke mana. Dolan sih lebih tepatnya. Lebih sering dolannya sih. Hobi-hobi, ya kan? Oke. Terus kalau kita ngomongin soal dukanya. Apa ya kalau dukanya ya? Jadi gini, Dikma tuh orang yang lebih memilih untuk menikmati semua perjalanan gitu loh. Jadi kalau misalnya kita ngomongin soal dukanya, duka itu nanti akan kita kenang ya. Kayak misalnya sekarang nih, kan sudah berlalu tuh. Jadi sesuatu yang dulunya jadi duka, mungkin sekarang bisa kita ketawain bareng gitu loh. Jadi akan jadi senang juga. Sesuatu yang lucu gitu. Ritual khusus ya? Kembang. Nggak ada. Ritual khususnya apa ya? Ya normal sih kayak orang pada umumnya, mandi dulu. Terus ngapain? Ngopi deh, ngopi. Sebelum on acara, setidaknya harus tahu yang pertama adalah materi. Terus yang kedua kita harus cek lokasi dulu. Jadi kita benar-benar tahu nih medan perang kita kayak apa gitu. Udah. Terus jangan lupa kostum juga jangan salah gitu loh. Jadi nanti kalau misalnya kostum salah, pede gimana gitu ya? Mempengaruhi pede banget, ya nggak sih? Kalau kita ngomongin soal acara besar itu relatif ya, bener nggak sih? Kalau aku acara yang paling berkesan itu adalah acara yang dimana satu konser nih misal. Satu konser di situ gestarnya adalah artis yang lagunya dari kecil kita dengerin nih. Jadi masa pertumbuhan kita tuh dengerin lagu itu dan tiba-tiba kita bisa sepanggung. Bukan cuman sepanggung aja, kita bisa WA-an dan lain sebagainya. Pelukan, itu bener-bener real, wow gitu. Itu sih, menurutku itu mimpi yang terwujud sih. Waduh, gitu ya. Wah ini yang unik banget. Jadi sebelum pandemi kemarin itu sempet ada tour event drift gitu, drifting gitu. Nah di situ itu tuh ada satu konten di mana MC diharuskan untuk ikut ngedrift di dalam mobil itu. Iya, kebayang kan gimana mobil ngedrift gitu kan. Waduh, di depan di dashboard tuh sudah ada kamera, terus dan lain sebagainya. Terus kita sebagai MC tuh kan harus ada present, cerita dan lain sebagainya. Jadi lucu banget, kocak banget dah tuh. Jadi masuk mobil tuh kayak kita masih oke, masih bawa mic, oke kita kenalkan drifter kita hari ini, nah masih gitulah. Ya namanya event gitu kan gede ya, penontonnya juga banyak luar biasa. Kalau misalnya kita kelihatan grogi, jiper gitu kan ya gimana, harga diri banget. Tapi benar-benar itu nggak bisa dibohongin. Oke, prepare buat drift. 3, 2, 1. Wah, udah keren banget, luar biasa. Oke, setelah ngedrift, nggak tahu dah itu kamera tuh udah ngerekam apa aja.
wajah kita udah kayak gimana, aku udah nggak bisa bayangin lagi. Pintu dibuka dong, semua kru ngakak karena kenapa? Begitu pintu dibuka, ini kaki udah lemes banget, udah nggak bisa gerak deh. Waduh, mau ngomong apa udah nggak bisa, jadi cuma ketawa doang. Wah. Ya gitu deh, kurang lebihnya gitulah. Tantangannya sebagai MC di atas panggung. Tantangan sebagai MC di atas panggung adalah ketika kita tidak menguasai materi. Itu sih. Menurutku loh ya. Iya, penguasaan materi dan penonton. Itu tantangan banget. Karena kadang kita datang ke venue, ke acara, waktunya juga nggak terlalu panjang gitu. Jadi ya kita harus belajar cepat. Oke, materinya ini, yang nanti tampil ini, terus penontonnya tipenya kayak gini gitu. Ya itu aja sih. Itu kayaknya sama kayak orang-orang pada umumnya deh. Kecuali yang tidak umum mungkin ya. Ya praktis, acara dengan mendatangkan banyak orang tidak diperbolehkan. Ya seperti itulah. Berarti kan otomatis acara sangat dibatasi. Berarti job kita juga sangat menipis. Cuan banget menipisnya. Ya normal-normal aja sih, ya kan? Ya gitulah. Kegiatan kecil-kecil ada tetap. Ya cuman ya tidak seperti dulu. Konser dengan ribuan massa, bahkan puluhan ribu udah nggak mungkin, udah nggak bisa kan ya. Mungkin kita virtual aja. Ya gitu. Kalau konser virtual tuh penontonnya nggak ada, jadi ya kita imajinasi. Ya kan, yang di rumah kita nggak ngerti ekspresinya kayak apa, jadi kita nggak bisa ngelempar jokes gitu, nggak bisa. Virtual lebih susah karena yang jelas pasti tidak akan bisa menimbulkan efek seramai dan juga seheboh ketika kita konser langsung. Penontonnya kita nggak ngerti, dia lagi ngapain, ya kayak kita nge-zoom aja. Zoom nih, bentar ya mau kemana, dan mungkin tidak akan fokus juga ke kita. Kalau misalnya kayak biasanya gitu, ngumpulin banyak orang, kita lihat. Setiap orang pasti punya style yang lucu, dan di antara 10 orang itu pasti minimal ada 2 atau 3 orang yang punya sesuatu yang unik buat dipulik gitu. Kadang ada yang datang nggak mau pacarnya nggak mau dilepas gitu. Ya itu bahan candaan kita aja gitu. Kenapa? Takut hilang kan gitu bisa. Atau misalnya kalau ada yang di depan sendiri tuh, kan ada tuh tipe-tipe yang nonton konser sampai gini, pegangin barricade gitu kan. Loh kenapa? Gak punya pacar? Jomblo tuh pasti, pegangin barricade kan, gak ada yang lain. Ada lagi yang lucu lagi, biasanya kalau konser-konser dangdut tuh, yang naik-naik panggul gitu, kece banget. Itu keseimbangannya the best dah pokoknya. Ya kan? Keseimbangannya luar biasa. Saya jadi bisa tidur sepuasnya, bisa bangun siang sepuasnya, ya kan, karena nggak terbentur jadwal. Ya kecuali kalau ada sesuatu yang mengharuskan saya untuk bangun pagi, misalnya lari, ya kan. Kalau dulu sebelum ada pandemi, karena ada banyak sekali yang harus dilaksanakan kewajiban-kewajibannya ya, jadi jadwal dan lain sebagainya, event yang dimana satu hari bisa di kota A, besok bisa di kota B, besoknya malamnya udah harus di kota C gitu kan. Kalau pas pandemi kayak gini, saya bisa bangun pagi untuk lari hampir tiap hari. Terus apalagi ya, naik gunung. Kalau dulu naik gunung itu teman-teman mintanya pasti weekend. Sabtu minggu. Kebanyakan teman-teman yang ngantor itu kan liburnya Sabtu Minggu. Dan sementara saya kebalik. Saya kerjanya banyakan di weekend, Jumat, Sabtu, Minggu jarang di rumah. Ya itu dia masalahnya. Tapi kalau sekarang musim pandemi, saya bisa naik gunung, bisa ngecamp 2-3 hari, 4, 5, seminggu bebas. Asalkan gunung itu dibuka untuk pendakiannya, ya kan? Itu dia masalahnya. Cuman itu aja sih.
Jadi kalau kemarin saya sudah MC acara dengan bahasa Indonesia, konser, ya acara-acara pada umumnya lah. Saya kepengen untuk lebih mendalami budaya ibu, budaya Jawa. Jadi kemarin sudah sempat belajar ke Keraton Surakarta Hadiningrat. Saya mau belajar bahasa Jawa, ya biar kayak orang Jawa pada umumnya. Wong Jawa kok orang Jawa nih kan gitu. Saya mau gitu. Ya syukur-syukur siapa tahu nanti bisa memperdalam untuk pambiworo atau mungkin ritual-ritual Jawa gitu kan. Dimana ritual-ritual itu menurut saya unik. Jawa tuh punya tradisi yang jangan sampai hilang di kayak kita anak muda tuh harus tahu gitu minimal. Apa ya? Panggilan jiwa. Hari ini minum apa sih, bahasanya gitu banget ya? Apa ya? Ya karena itu tadi balik lagi. Saya tuh orang Jawa yang dimana dari kecil itu nggak pernah bisa mahir bahasa Jawa. Kita tahu lah ya, bahasa Jawa tuh ada tingkatan-tingkatannya. Ngoko halus, ngoko andap, kromo halus, kromo gil, kan gitu ya. Itu tuh dari kecil tuh nggak ngerti saya gitu loh. Saya merasa saya ini orang Jawa tapi kok nggak ngerti bahasa Jawa. Terus jadi berpikir nih, kalau saya sekarang tidak bisa belajar karena budaya itu kalau nggak kita jaga itu nanti akan hilang, ya kan? Mungkin tidak untuk hari ini, mungkin 5, 6, 10 tahun, 15, 20 tahun lagi itu nanti akan jadi sesuatu yang unik gitu. Sementara apa yang kita punya tuh Jawa tuh ada satu tradisi yang kayaknya mulai sekarang aja tuh udah kayak mulai pudar gitu, iya nggak sih? Kayak misalnya kesenian jaranan misalnya. Tips biar pede di depan orang banyak. Apa sih yang bikin grogi? Orang banyaknya ya, karena adanya orang banyak memperhatikan kita terus kita grogi gitu ya. Orangnya kan memperhatikan satu sudut ke kita nih. Nah kita bisa milih, kita mau memperhatikan siapa? Perhatikan yang atasnya mungkin. Gampangnya ngomong gini aja deh. Kalau kita grogi gara-gara mereka liatin kita, nggak usah diliatin, udah biarin aja. Kan mereka banyak kok. Gimana pun kita tetap dilihat kok, tenang aja. Ya asal jangan hadap ke belakang juga, nggak usah terlalu ekstrim ya. Lihat atasnya, jidatnya, ya kan bisa. Atau mungkin lihat ubun-ubunnya aja, kan bisa aja. Oke, ada satu pengalaman yang ini kayaknya bisa buat pelajaran kita semua ya. Jadi sekencang-kencangnya kerja, kita harus tetap menjaga kesehatan. Jangan lupa tidur yang cukup, makan yang benar, kan seperti itu ya. Jadi sempat ada kejadian tuh, bukan sempat sih, kayaknya udah beberapa kali deh kayak begitu. Ada tuh yang pertama ada itu event gathering, jadi indoor acara berjalan normal dan saya nggak merasa ada gejala apapun, aman-aman aja. Oke, gini nih. Begitu closing, turun panggung gelap, langsung dah UGD ya kan. Baik ya, gimana pun sebenarnya itu nggak bagus karena memang pola kerja MC entertainer ya nggak terpatok waktu, nggak bisa karena kita harus ngejar waktu. Malam itu di sini, besok harus di sini gitu kan. Terus yang kedua, kalau yang kedua nih memang bener-bener lagi posisi kurang enak badan. Itu acara konser dimana dia harus on dari siang di cuaca yang terik, terus harus beres sampai malam gitu, 2 hari acaranya. Hari pertama aman, kasih obat dan lain sebagainya, oke. Terus hari kedua oke, sampai dengan akhir konser baik-baik saja ya kan. Masih ada, kan konser ada 2 band. Band pertama masih aman, masih bisa lah nahan, oke. Terus nyampe di band kedua nih, present lah kita. Set. Wah, kita masih oke nih, masih ada tenaga. Pokoknya harus bisa gitu kan. Closing, turun langsung ambulan PMI.
Dan lagi-lagi berakhir dengan oksigen dan UGD. Kalau itu parah dah tuh. Itu benar-benar parah kalau yang kedua itu. Itu pengalaman yang jangan sampai ditiru, ya kan? Jadi setelah turun di ambulan PM itu, ya kan, diobati secara cepat gitu kan, nggak ada ngefek, nggak bisa, akhirnya UGD lah. Sampai di UGD, opname dong. Aduh. Akhirnya saya harus stay di situ kurang lebih 1 mingguan untuk menyembuhkan sakit itu. Nah, gini maksud saya. Gimana pun kita kerja, kita harus tetap jaga kesehatan, ya kan? Gimana pun itu wajib tuh, penting banget. Jadwal banyak, duit banyak, tapi kalau sakit nggak enak. Jadwal banyak, ya kan? Kalau sakit ngensel juga, sama. Jadi mending gak usah sakit, ya. Saya grogi ketemu gestarnya. Oke. Jadi gimana ya? Itu lucu banget gak sih? Rasanya tuh kayak kita seneng, kita dengerin lagunya, kita dengerin musiknya tuh dari kecil gitu kan. Seneng banget. Kayak, kapan ya bisa ketemu? Mau ketemu aja tuh udah seneng. Terus tiba-tiba, gestarnya dia gitu. Cuman disenyumin aja tuh sih. Gitu. Jadi kayak semacam gimana ya? Di sisi lain saya harus profesional sebagai MC, tapi di sisi lain tuh aku tuh ngefans banget sama dia gitu. Jadi tuh itu kejadian yang ya gitu deh. Ngerti kan maksudnya? Kalau ketemu sama seseorang yang benar-benar kepengen kita temuin gitu, rasanya gimana sih ya kayak gitu. Bahkan saya sering MC di atas panggung, present, dia naik panggung, dia nyanyi, saya turun, saya benar-benar ada di bawahnya dia ngeliatin. Kalau acara outdoor itu lebih bisa lepas kan kita, karena orangnya banyak, terus lempar sedikit joke aja mereka udah bisa wah gitu kan. Pasti kan mereka yang datang pasti ingin dengan sadarnya ingin melihat konser itu gitu. Beda lagi kalau ketika di acara pemerintahan, misalnya acara resmi atau corporate dan lain sebagainya gitu. Mereka yang datang adalah mereka yang punya kepentingan, yang dimana ketika kita ngelempar joke belum tentu mereka peduli juga. Apalagi kalau misalnya acara kayak acara TNI misalnya kayak gitu. Kalau komandannya nggak ketawa, yang lain nggak mau ketawa. Coba bayangin. Iya kan? Kalau komandannya nggak tepuk tangan, yang belakang tidak berani. Itu PR sekali. Jadi ya gitu lah. Ketika ada tawuran, ya kan? Apalagi kalau konser dangdut tuh, waduh seru banget. Kece. Karena kenapa? Biasanya gini, ada tuh satu kejadian ya. Ini konser nih, dangdut, ya biasa lah, kita tahu lah joget dangdut kayak apa kan. Itu yang konser siapa ya kan? Yang heboh siapa coba? Ya kan? Ada satu acara itu yang mengharuskan MC untuk turun tangan. Misalnya kalau ada konser kita harus ngomong tuh, jangan konser, gimana? Biasanya kan ada jargon-jargon. Tawuran deso, lah kayak gitu ya kan? Ya kayak gitu. Ya yang heboh yang ada di atas panggung. Jadinya kita harus bikin orang-orang yang segitu banyak tadi, yang dimana sebenarnya kita tidak ingin memperhatikan satu persatu, akhirnya kita harus memperhatikan satu persatu. Yang itu kan gitu. Tolong yang sono ya, yang sono yang bajunya pink ya kan gitu jadinya. Tolong jangan gitu dong gitu. Tapi ada juga konser yang ketika ada seperti itu sudah ada timnya sendiri untuk mengamankan. Nah kalau udah di level seperti itu, kita yang ada di atas panggung kita bisa bodo amat. Terserah, acara harus tetap jalan meskipun yang bawah nggak karu-karuan bah. Kita harus ngomong tuh di atas panggung. Tolong untuk menjaga ketertiban kan gitu kan. Diplomatis sekali bahasanya. Oke. Kalau seperti itu sebenarnya enak.
Kalimatnya cuma segitu aja, diulang-ulang. Mau konsernya mau setengah jam ya kan, 10 menit dia tahu, kita mengulang kata-kata itu aja cukup. Ya kan? Beda lagi masalah ketika ini konser harus tetap jalan, kita harus tetap ngomong seperti tidak ada apa-apa, tapi tim di bawah udah gitu mengamankan semuanya. Kita pura-pura nggak tahu tapi kelihatan, ya kan? Mau pura-pura gimana kita udah ini acara harus tetap kece gitu. Itu sih masalahnya. Justru sebenarnya gitu. Apa yang dilihat di bawah ketika di bawah lagi heboh terus kita ngomong, tolong untuk jaga keamanan, tolong untuk jaga gini ini lebih gampang karena kalimatnya cuma itu aja, ya kan? Ya pesannya jadi diri sendiri aja. Jadi diri sendiri aja. Jangan jadi orang lain. Udah, itu aja. Lakukan yang terbaik. Ya udah, sisanya serahkan aja sama Tuhan. Gimana pun kita tidak akan bisa menjadi orang lain. Ya, jadi gini, kita harus berbesar hati nih sebagai MC, sebagai seniman tuh harus berbesar hati. Misalkan gini, kan pelukis realis kalau suruh bikin lukisan abstrak, itu kan dia merasa bukan dirinya kan, pasti susah. Begitu pula sebaliknya. Ya kayak gitu. Setiap orang itu unik, ya kan. MC pasti punya ciri khas masing-masing. Kalau orang nggak suka ya udah. Toh kita dengerin lagu. Kalau kita suka musik rock, dengerin lagu jazz bisa didengar, tapi menikmati belum tentu. Simple saja. Itu doang. Sederhanakan. Kalau bisa disederhanakan, kenapa sih dibikin rumit kan gitu. Saya mau bilang kepada Dikma, terima kasih. Karena menjadi Dikma itu luar biasa. Saya bisa menikmati banyak hal, saya bisa merasakan banyak hal di diri Dikma. Itu aja. Saya bangga jadi Dikma.